visi misi di kesempatan pagi hari ini perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah, atau nomor satu adalah, para undangan dan pendukung masing-masing calon wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan serta mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, penyampaian visi misi dan program kerja disiarkan secara langsung melalui live streaming. Jadi ini secara langsung dinikmati sekaligus disaksikan oleh masyarakat umum. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, masing-masing calon kepala desa Waung diperbolehkan ya, membawa pendukung maksimal 10 orang. Apakah tadi sudah kita konfirmasi tidak lebih dari 10 orang. Kemudian yang keempat adalah calon kepala desa berkewajiban dan sanggup mengendalikan pendukung 10 orang yang hadir di Balai Desa Waung pada saat penyampaian visi misi. Kemudian yang kelima, visi misi dan program kerja disampaikan oleh calon kepala desa secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon. Jadi dimulai dari nomor urut yang paling kecil. Ya. Kemudian yang keenam, penyampaian visi misi dan program kerja harus disampaikan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Kemudian ketujuh, dalam penyampaian visi misi dan program kerja, setiap calon kepala desa diberi waktu maksimal 15 menit. Kemudian nomor 8, setelah selesai penyampaian visi misi, para pendukung calon kepala desa baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2 diberi kesempatan bertanya kepada calon kepala desa. Dengan masing-masing pendukung diberi kesempatan 2 orang penanya, dan masing-masing penanya diberi kesempatan menyampaikan 1 pertanyaan, sehingga nanti terdapat 4 pertanyaan jika dari 01 menyampaikan pertanyaan komplit, yang kedua juga demikian. Kemudian 10, pertanyaan tidak boleh keluar atau menyimpang dari visi misi calon kepala desa Waung dengan tidak melanggar hukum. Kemudian pendukung dilarang membuat gaduh, bersorak-sorak selama visi misi berlangsung, sehingga ketika berada di panggung atau di podium pendukung untuk tenang dan tertib. Ya. Dilarang menghina para calon dan atau panitia. Kemudian ketiga, boleh bertepuk tangan setelah yang visi misi dengan tertib. Ya. Kemudian para calon kepala desa, mohon maaf, jawaban dari calon untuk tidak disanggah, artinya cukup didengarkan. Nanti setelah pendukung bertanya kemudian dijawab, ya itu adalah jawabannya, tidak disanggah kembali. Jadi tidak ada timbal balik dari tanya jawab ini. Kemudian tentunya para calon kepala desa dan pendukung harus mentaati tata tertib yang sudah disepakati oleh panitia dan calon. Kemudian kemarin sudah kita adakan rapat kecil untuk membahas tentang sebagian tertib. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita simak, kita dengarkan visi misi dari kedua beliau, tentunya sudah tertatib dimulai dari nomor urut yang paling kecil, dan segera persiapan kita panggil untuk calon kepala desa nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Baik, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Medika, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kanwil, beserta anggota. Yang kami hormati Pak Ketua BPD beserta anggota. Yang kami banggakan Pak PLT Kepala Desa, dan yang kami hormati Pak Ketua beserta anggota, Bapak Nadia. Yang kami hormati Bapak, Ibu, undangan, Pak RT, Pak RW, LPM, dan yang kami hormati pendukung calon 02 yang kami banggakan pendukung 01. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini
kita bisa bertemu di Balai Desa Wau dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa membawa barokah untuk kita dan khususnya untuk masyarakat Desa Wau. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti mendapat syafaatnya di hari yang terakhir. Bapak Ibu yang hormati, sesuai agenda panitia pada pagi hari ini untuk penyampaian visi misi dari kedua calon. Terkait itu kami selaku calon dari 01, visi kami adalah terwujudnya masyarakat Desa Wau yang sejahtera, aman, berbudaya dengan meningkatkan kerjasama bersama stakeholder yang ada. Untuk mewujudkan visi kami ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Itu visi yang pertama, itu yang umum disampaikan calon, yaitu meningkatkan kerja perangkat desa pelayanan kepada masyarakat itu umum. Terus yang kedua, kami akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan anggaran yang ada baik PD maupun APD dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, di mana kami laksanakan selama kami 6 tahun, yaitu tentang pemberdayaan ternak kambing. Alhamdulillah menurut survei kami yang sedang kami laksanakan sudah berkembang, bahkan ada yang menjadi, di mana dulunya pemberdayaan kambing sudah menjadi ternak sapi. Alhamdulillah. Untuk itu 6 tahun ke depan kami akan meningkatkan baik di sektor pelatihan maupun belanja modal di tingkat pemberdayaan. Insya Allah nanti masing-masing RT akan kami alokasikan dana untuk pemberdayaan kurang lebih 20 sampai 25 juta. Meskipun itu harus bergiliran secara langsung. Terus yang selanjutnya, di mana kami kemarin sempat membaca visi misi dari 002, yaitu terkait tanah bengkok. Untuk itu kami tidak membahas tanah bengkok, biar 002 saja. Program unggulan kita yaitu, meskipun kami kemarin sempat tersambung dengan masalah, selama masyarakat Desa Wau nanti mempercayakan amanah kepada kita akan melaksanakan program PTSL atau Prona atau sertifikat gratis. Meskipun dibuat dari Bapak Presiden itu biaya maksimal 150, tapi kalau apabila nanti kami diberi amanah untuk rakyat, kami akan gratiskan sertifikat. Kami tidak akan menarik biaya sepeser pun, itu janji kami. Terus yang selanjutnya, itu yang lebih penting dari kami, yaitu kami akan selalu mengutamakan musyawarah untuk merumuskan suatu permasalahan yang ada di Desa Wau. Jadi kami tidak akan sedikit-sedikit lapor APH, aparat penegak hukum, kami akan mediasi di lokal desa, biar masyarakat Desa Wau aman, tentram, dan damai. Kami tadi di dalam ngomong-ngomong sama Pak Hari, tidak usah ngocok, diomongin langsung, waktu itu muasabet ada di orang mengetai, aja suwi-suwi. Tapi wong lori sambat ngantuk perkara dukun, hasilnya kan gitu. Mungkin Pak Panitia nanti langsung pertanyaan atau 02 dulu baru pertanyaan gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini informasi dan himbauan khusus untuk masyarakat Desa Wau. Meskipun di kertas suara itu ada 2 calon, jangan coblos keduanya, coblos satu saja. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan tadi pemaparan visi misi dan program kerja dari calon kepala desa nomor urut 1. Baik, selanjutnya kita berkesempatan untuk calon kepala desa Wau nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah buatan siang menikah. Pak MC, saya menggunakan 12 saya. Pada kesempatan pagi hari ini tahapan PKDes
dapat berkumpul kembali di balai desa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kami Jumat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng sapaatipun dumugi yaumul kiamah. Yang saya hormati Bapak Camat Boyolali, Pak Dandar Ramil, Pak Kapolsek, yang saya hormati Ketua BPD, Kepala Desa Wau, dan seluruh panitia. Yang saya muliakan para hadirin, Ketua RT RW pendukung 01 BB LPM, dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, bini sepuh, aji sepuh yang saya muliakan. Saya kemudian tidak akan membacakan lagi apa yang tertulis di sini karena tadi disampaikan oleh satu ada kesepakatan tidak tertulis bahwa disampaikan secara lisan, artinya di luar teks. Saya akan menyampaikan poin-poinnya saja, bahwa pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami menyampaikan visi misi ketika nanti mendapatkan amanah menjadi kepala desa Wau. Yang pertama adalah bagaimana visi saya desa Wau menuju perubahan yang lebih baik. Nah, maknanya apa? Sekarang sudah baik, tetapi bagaimana yang kurang baik itu menjadi baik, tertata secara sistematis dan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian visi saya adalah mewujudkan desa Wau yang mantap. Mantap singkatan dari makmur, amanah, transparan, dan profesional. Nah, kemudian beberapa suku kata yang kami sampaikan tadi banyak memiliki arti. Saya pikir makmur juga sudah cukup jelas. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana ketika sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, secara hukum, dan secara birokrasi. Ini yang selama ini kami amati. Kemudian transparan, bagaimana anggaran atau APBDes. APBDes itu meliputi dana transfer, dana PAD, sehingga ada beberapa sumber yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini adalah lelang, hasil lelang, kemudian alokasi dana desa, dana bagi hasil retribusi pajak. Itu dikelola secara profesional berdasarkan aturan yang ada dan dapat dilihat, dipantau, dicermati oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian profesional yang terakhir adalah bagaimana seorang kepala desa itu piawai dan cakap mengelola apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Sebagai seorang pimpinan, selain menjadi manajemen juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh perangkat desa. Itu menurut pandangan saya untuk mewujudkan visi. Selanjutnya adalah bagaimana kemudian visi misi yang kami emban itu nanti terwujud dalam 4 bidang. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan. Ketika nanti kami dapat amanah, pertama 100 hari pertama setelah menjabat adalah reformasi birokrasi. Ini mohon menjadi perhatian semua, utamanya bagi perangkat desa, utamanya bagi LPM, utamanya lagi bagi ketua RT RW yang masih memiliki komitmen dan konsisten melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. 100 hari pertama. Kemudian selanjutnya adalah melakukan
lelang secara terbuka tunjangan kepala desa. Jadi jatah lurah bengkoke iku dilelang secara terbuka tanpa ada perbedaan pilihan karena sudah selesai pilihan. Kita undang secara serentak di balai desa ini, kita nikmati semuanya. Tidak ada sekelompok tertentu, orang tertentu yang melakukan tengkulak itu borong bengkoke lurah. Ini mohon menjadi perhatian. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana perangkat desa ini menguasai teknologi informasi sehingga saudara-saudara kita yang ada di Talapan, Dusun Talapan ini tidak perlu jauh-jauh datang ke balai desa ketika memerlukan bantuan urusan surat-surat, kecuali urusan tanah. Jadi duduk saja di rumah, menyampaikan sesuatu ke RT, ke perangkat desa, apa keperluannya, nanti akan datang di sini beritanya, kemudian disampaikan secara langsung oleh petugas. Selanjutnya adalah soal, ada banyak ini, tapi saya poin-poin saja yang saya tanyakan. Bidang pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan ini ada sumber daya manusia dan infrastruktur. Khusus sumber daya manusia, ini nanti kita lakukan BIMTEK semua UMKM yang ada, termasuk bakul jagung, termasuk kelompok tani, termasuk budidaya air tawar, dan semuanya. BIMTEK ini tujuannya bagaimana? Untuk menguasai teknologi yang hari ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Kemudian lagi usaha UMKM, kita lakukan pembentukan kelompok, kita siapkan modal, apakah melalui dana desa atau melalui PAD, monggo nanti kelompok itu maksimal 10 orang, taruhlah bakul jagung jumlahnya 60, dibuat 5 kelompok, satu kelompok kita bantu dan itu berputar modalnya. Bila mana anggota kelompok ini memerlukan, ada musibah dan seterusnya, monggo digunakan sepanjang itu ada komitmennya. Kemudian menyediakan operasional atau bantuan bagi guru PAUD dan madrasah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di Desa Wawang ini ada 4 masjid yang digunakan untuk Jumatan dan ada 9 mushola, dan itu juga memiliki santriwati dan memiliki murid atau santri untuk ngaji. Lah ini bagaimana keperpihakan desa yang selama ini belum ada, kita alokasikan dana untuk operasional guru ngaji, apakah sama dengan RT atau bagaimana, nanti kita bicarakan kemudian. Selanjutnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini meliputi banyak hal. Artinya infrastruktur itu berbau semen, berbau pasir, material dan seterusnya. Tetapi bagaimana yang kemudian akan kita programkan ke depan ini bermanfaat bagi petani kecil, buruh tani kecil, sehingga normalisasi irigasi teknis, tangkis, jalan usaha tani, sudetan, tempat-tempat lingkungan yang jombok dan tergenang air ini segera teratasi dalam 6 bulan pertama. Setuju? Terima kasih. Utamanya di lingkungan jembatan gantung ke utara masih banyak ada lingkungan yang tergenang air ketika musim hujan. Ini menjadi perhatian kami. Kemudian bidang kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan yang selama ini mungkin sudah banyak dilakukan, tetapi pagi ini kami mencoba menyampaikan gagasan baru bahwa masyarakat, RT, RW, tokoh, pemuda, agama dan seterusnya harus kita ajak rembukan, harus kita hadirkan
dalam menyusun rencana pembangunan desa 1 tahun ke depan yang dituangkan dalam rencana pembangunan pemerintah desa 1 tahun ke depan. Apalagi soal-soal yang sifatnya teknis kecil, hal-hal yang sifatnya kecil itu urusan RT. Nanti RT kita bantu operasional 1 RT sekian rupiah, kita hitung nanti, sehingga beban dari pemerintah desa tidak tersentral di balai desa ini. Contoh, kabel pedot, lampu mati tidak perlu datang ke sini. Ini urusan RT dan kita sediakan anggaran untuk ke sana. Setuju? Baik. Kemudian olahraga kita siapkan prasarana. Sudah ada selama ini dan kita siapkan gedung serbaguna. Tempatnya monggo nanti dibicarakan lebih lanjut. Apakah di tengah, bagian barat dan seterusnya, itu soal tempat kita bicarakan. Kemudian untuk memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam, itu periode tahun-tahun sebelumnya pemerintah desa terlibat aktif dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Tapi saya melihat dalam 6 tahun terakhir belum ada, mengalami kemacetan atau bagaimana, itu nanti kita hidupkan lagi, kita bangkitkan lagi. Pemerintah desa harus terlibat dalam PHBN dan PHBI, apalagi soal muri-muri adat Jawa. Nah, ini coba nanti kita bentuk kelompok masyarakat yang konsen terhadap tradisi-tradisi secara turun-temurun dari yang ada di desa Wau. Selanjutnya adalah fasilitas untuk linmas. Kita siapkan pos kampling di masing-masing lingkungan, apakah dalam bentuk kayu atau dalam bentuk beton, monggo nanti kita bicarakan di kemudian. Nanti cakruk yang selama ini tidak ada kita siapkan kembali dengan anggaran yang ada secara bertahap. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya sangat luas cakupannya, karena menyangkut pemberdayaan itu menyangkut tentang anak, tentang ibu, tentang kelompok yang buta aksara, itu melek huruf dan seterusnya. Ini mumpung di Desa Wau ini ada bimbingan belajar PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang digawangi oleh Saudara Suweko yang memiliki murid 150 orang. Nanti bagaimana bapak-bapak RT RW ini mencoba melakukan inventarisasi wargane sing belum bisa melek huruf, monggo didata, dan ini kita sediakan anggaran gratis tanpa ada pungutan, nanti digawangi oleh Saudara Eko untuk belajar bersama. Ibu-ibu muda monggo, emak-emak monggo, yang penting ada komitmen dari Bapak RT untuk melakukan mengurangi buta aksara. Sisa 2 menit. Terima kasih Pak MC, saya akhiri. Untuk penguatan yang terakhir adalah penguatan produksi di pertanian. Itu nanti kita lakukan beberapa pendampingan dari tenaga ahli dari universitas ternama, kita hadirkan untuk melakukan observasi apakah ini yang kita gunakan sudah betul, tembakau dan melon ini sudah benar, dan seterusnya kita lakukan observasi di kemudian hari. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian tadi pemaparan dari visi misi dan program kerja dari 02, dan tentunya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat kedua kalau kita bisa.
suasana hangat kayak di studio ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sesuai dengan tertib yang sudah kita bacakan, kita beri kesempatan nanti bertanya. Barangkali pemaparan dari kedua beliau ini ada yang belum paham, kita ada tatip di sana selama nanti bertanya, mohon maaf tidak menyeleweng dari apa yang disampaikan kedua dari calon. Dan sesuai dengan tatip juga kita beri kesempatan secara berurutan dari nomor urut yang paling kecil dari pendukung dari 01, nanti kita beri kesempatan. Jadi mekanismenya Bapak Ibu nanti kita berikan kesempatan 2 penanya dan 2 pertanyaan, kemudian nanti berurutan dengan 2 penanya dan 2 pertanyaan. Baik, selanjutnya mohon maaf saya agak jalan-jalan biar kena syuting. Baik, untuk selanjutnya adalah kita beri kesempatan untuk pendukung 01 untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, sesuai dengan aturan tetap kita beri kesempatan. Jika memang tidak, berarti tidak dipakai haknya untuk menyampaikan pertanyaan. Ini deal. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pendukung 01 tidak menyampaikan pertanyaan, tetap berikan oplos yang meriah buat 01. Selanjutnya kita beri kesempatan ya untuk pendukung 02 untuk menyampaikan pertanyaan, nanti bergantian ya, dan dimohon memakai mic, tadi sudah disiapkan oleh panitia, mic kuning berada, jadi nanti maju bisa menyebutkan nama biar lebih kenal. Nah, jadi berada di mungkin di sini Mas Sigit. Baik, kita beri kesempatan untuk pendukung 02 untuk menyampaikan 1 demi 1, jadi kertas 2. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, saya langsung saja. Nama saya Iswahyudi, alamat RT 1 RW 3 Kerajaan Bawuler. Saya mau tanya tentang masalah program yang disampaikan oleh calon kepala desa nomor urut 1, dan kemungkinan itu juga untuk kedua calon apabila nanti masing-masing akan terpilih sebagai kepala desa baru. Saya akan sampaikan dan saya akan tanyakan, saya jujur saja, saya tidak begitu tertarik tentang mengenai masalah visi misi. Kalau menurut saya menjadi kepala desa itu ada 3 kriteria. 1 yaitu pemerintahan, 2 pembangunan, 3 pemasyarakatan. Pemerintahan contohnya kalau seandainya ada aturan yang dari pusat, itu tinggal menyampaikan, pemerintah desa tinggal melaksanakan. Termasuk juga pembangunan juga begitu. Lain dengan kepala desa yang dulu mencari dana untuk membangun dan sebagainya. Tapi sekarang saya lihat beda, karena ada anggaran-anggaran yang jumlahnya tidak sedikit. Maka saya tidak begitu tertarik tentang masalah pembangunan infrastruktur itu. Yang saya tekankan, siapa nanti yang akan menjadi kepala desa, yaitu adalah tentang kemasyarakatan. Jangan ada yang dianggap ini bukan pendukung saya sehingga tidak ditanya dan sebagainya, atau mungkin ada sistem kelompok, atau mungkin ya banyak hal sehingga tidak begitu fair. Jadi saya mohon siapa nanti yang menjadi kepala desa yang akan mendapatkan amanah untuk kemasyarakatan sangat diutamakan. Jangan ada merasa dianaktirikan, jangan ada yang merasa didiskriminasikan. Semua adalah rakyat kepala desa dan ibarat orang tua terhadap anak. Saya mohon kepada bapak-bapak yang terpilih untuk kemasyarakatan itu sangat diutamakan. Jangan sistem kelompok. Baik,
Wahyudi, ini harapan atau pertanyaan? Kalau memang pertanyaan, monggo untuk silakan bertanya. Pertanyaan saya, Ya. jujur, ya. Jadi Itu juga kepada calon kepala desa nomor urut 1 tentang mengenai masalah itu tadi janji-janji memberikan kepada bantuan-bantuan kambing menjadi sapi, itu menurut saya yang sudah dilaksanakan belum transparan. Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Jadi intinya adalah tentang pemasyarakatan, nanti akan dijawab oleh beliau nomor urut 01. Terima kasih. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Ketua Luki, ya. Baik, berikutnya kita beri kesempatan untuk penanya kedua dengan satu pertanyaan untuk pendukung 002. Monggo. Oke, tidak ada. Baik, sekali lagi karena kesepakatan adalah 4 pertanyaan dan tinggal 1 ya, dari 02 yang menyampaikan pertanyaan dan dikhususkan pada 01, nanti jawabannya akan disampaikan melalui podium sesuai tertib. Baik, sekali lagi kepada beliau 01 untuk menjawab pertanyaan dari pendukung dari 02. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari simpatisan 02. Terima maaf, tapi tadi sempat bingung. Tapi dari kursi tidak kelihatan. Masa dia bisa ngomong kan gitu? Oh ternyata Pak Ismail kan. Kalau di 02 kelihatan, kalau di 01 tidak kelihatan. Terus terang terkait dengan curhat atau bertanya dari 02, kami bingung di sini bertanya atau curhat. Tapi hemat kami itu lebih besar ke curhat. Jadi tidak ada yang perlu kami jawab terkait dengan yang dimaksud pertanyaan. Itu kan biasanya tadi kan kami tidak percaya, kami tidak, intinya tidak transparan kan itu. Cuma inti pertanyaan itu kan tidak ada. Jadi untuk itu terkait dengan 02, kami tidak akan menjawab terkait dengan pertanyaan atau curhatan tadi. Tapi kami garis bawahi terkait dengan janji di mana Panjenengan Sedoyo tadi sudah mireng dawuh-dawuh dari calon 01, 02 semua manis. Itu kan, tidak ada yang pahit. Semua nanti tergantung dari hati nurani Panjenengan Sedoyo, mana yang lebih mengena di hati Panjenengan Sedoyo. Sebab baik calon kepala desa, bupati, gubernur, presiden pun semua tidak ada yang pahit, semua manis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Ketua atau Moderator. Mungkin tim dari pendukung 01 ingin menyampaikan souvenir, diperbolehkan atau tidak? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di mana tadi jawaban atas ada mungkin curhatan dan ada sekelumit tentang pertanyaan yang sudah dijawab, dan nanti mudah-mudahan semuanya jelas sekarang tidak ada sakihan. Baik, sekali lagi semuanya untuk tepuk tangan buat kita semuanya. Kemudian untuk berkaitan souvenir kita tidak bisa menjawab karena bukan kapasitas saya sebagai moderator untuk berkaitan dengan souvenir. Baik, informasi dari kasih pemerintahan kecamatan untuk sesuatu hal barangkali acara di luar resmi bisa dilaksanakan nanti setelah acara ditutup ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian dari satu pertanyaan dan sudah rampung tentang penyampaian visi misi sekaligus tanya jawab. Berarti tuntas sudah untuk penyampaian visi misi, dan nanti akan
segera kita laksanakan, ya, kita sampaikan adalah deklarasi damai, ya. Untuk itu kepada beliau Bapak Suyat untuk menyampaikan deklarasi damai. Nanti untuk panitia barangkali meja ditaruh di baik. Dengan deklarasi damai ini mudah-mudahan suasana sekaligus hati kita semakin sejuk, ya, tetap rukun, tetap ayem, ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngopi bareng-bareng, ya. Siapapun pemenangnya bisa ngopi bareng-bareng. Enak insya Allah, ya. Baik, sebelum ditandatangani pada beliau Bapak Ketua Panitia Pelaksana Pilkades di Sawung, kepada Bapak Suyat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum penandatanganan deklarasi damai ini dilaksanakan, akan saya bacakan deklarasi damai ini pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Tulungagung. Deklarasi damai pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Tulungagung. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dilandasi oleh semangat dan kebersamaan guna mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Tulungagung berjalan lancar, aman, terkendali, dan kondusif, maka kami calon kepala desa yang akan dipilih pada penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2021 di Kabupaten Tulungagung sepakat: 1. Akan mematuhi dan melaksanakan setiap tahapan Pilkades secara damai, sopan, bermanfaat, dan penuh tanggung jawab demi terselenggaranya Pilkades serentak tahun 2021 secara demokratis yang lebih baik bagi masyarakat. 2. Akan mematuhi dan melaksanakan terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan etika dan moralitas selama pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021. 3. Selalu menciptakan situasi yang kondusif selama dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2021. 4. Bertekad untuk siap terpilih dan siap untuk tidak terpilih dalam Pilkades tahun 2021. 5. Tidak akan melakukan pelanggaran hukum, baik pidana, perdata, maupun pelanggaran dalam kampanye ataupun tahapan Pilkades lainnya. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan sesungguhnya, sesuai dengan hati nurani kami, dan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wow, 25 November 2021 nanti akan ditandangani oleh calon kepala desa nomor 1. Kepada beliau Bapak Eko Wahyo dipersilakan untuk menandatangani deklarasi kami. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Eko Wahyo yang telah menandatangani deklarasi damai. Berikutnya untuk calon kepala desa nomor 2 yaitu Bapak Hari Purwanto
Magister Hukum dipersilakan untuk menandatangani deklarasi damai. Monggo. Berikutnya pada Ketua PPD Desa Wau, Bapak Muhammad Saifuddin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk menandatangani deklarasi damai. Terima kasih. Berikutnya pada yang terhormat Bapak PLT Kepala Desa Wau, Bapak Agus Susanto. Terima kasih kepada Pak Agus Susanto. Berikutnya yang terhormat Bapak Kapolsek Boyolali, Bapak KP Sukirno, disilakan untuk menandatangani deklarasi damai. Di Pak dan kami Boyolali, Bapak Kapten Ignawit Joko Widodo, juga Bapak Camat Boyolali, Bapak Muhammad Darabi, Sarjana Sosial. Monggo. Monggo Pak. Monggo. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek juga Bapak Terambil. Ya. Saya yang terakhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah untuk penandatanganan deklarasi damai sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ini Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, saya sampaikan yang terakhir yaitu yang terakhir di dalam pelaksanaan ini ada kekurangannya. Kami hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tadi menandatangani deklarasi damai, mudah-mudahan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik agar suasana dingin sejuk dan tentunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditutup dengan doa. Sebelum doa kita sampaikan untuk nanti malam insyaallah juga ada undangan berkaitan dengan doa bersama juga. Mudah-mudahan warga Desa Wau menjadi tenteram. Kemudian untuk pendukung baik mungkin 01 maupun 02 yang mempunyai acara baginda lain berkaitan dengan
sesuatu yang tadi adalah pemenang souvenir mungkin setelah nanti acara selesai. Baik, berikutnya adalah doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haris. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Wa sallim ala syahadat ashabi syurga alamin. Amin. Umat sayyidina Muhammad. Allahumma sholli umat sayyidina Muhammad. Amin. Umat sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahli ilmi wal khairi wal ibadah wal khatimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahumma inni as'aluka Amin. ya daimu ya faqdu ya ridhu ya hadir samadi Amin. ya qayyum ya badi'u samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram samadi Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, diikuti acara penyampaian visi misi dan program kerja calon kepala desa Waung periode 2021-2027 yang sudah terlaksana dari awal ke akhir. Tentunya saya selaku pembawa acara ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya barangkali ada pendukung 01 yang tersebut itu monggo teknisnya, dan untuk Bapak dari Bapak Kapolsek itu juga bilang pada